Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini, kalian baca. Materi prasyarat yang harus kalian kuasai agar materi ini mudah kalian pahami dan mudah kalian kerjakan. Yang pertama, tentang pertidaksamaan linear satu variabel yang sebelumnya pernah kita bahas di pertidaksamaan nilai mutlak. Di situ juga kita mempelajari materi pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya, pertidaksamaan kuadrat. Mungkin kalian tahunya yang persamaan kuadrat ya? Boleh, itu juga sama. Yang membedakannya sih hanya tandanya. Untuk pertidaksamaan kita gunakan tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaan kuadrat ini kan bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari 0. Ax kuadrat tambah bx tambah c lebih besar dari 0. Ax kuadrat tambah bx tambah c lebih kecil sama dengan 0. Atau ax kuadrat tambah bx tambah c lebih besar sama dengan 0. Dengan a, b, c adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, langkah pertama yaitu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Jadi kalau misalnya si bentuk pertidaksamaannya itu ruas kanannya tidak sama dengan 0 ya. Yang kedua, jadikan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. Yang ketiga, uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linear. Yang keempat, tetapkanlah nilai-nilai nolnya. Yang kelima, lihat tanda pertidaksamaannya. Jadi kalau tandanya lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya X lebih kecil dari X1 atau X lebih besar dari X2. Sedangkan jika ax kuadrat tambah bx tambah c lebih kecil dari 0 atau lebih kecil sama dengan 0, maka HP-nya adalah x lebih besar dari x1 lebih kecil dari x2. Nah, untuk membedakan x1 dan x2-nya, pokoknya x1 itu adalah nilai terkecil dan x2-nya adalah nilai terbesar. Ya, jadi patokannya kita lihat tandanya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar kita menggunakan atau, kalau lebih kecil kita gunakan interval. Jadi di antara. Baik, misalnya ada contoh x kuadrat kurangi 5x lebih kecil sama dengan negatif 6. Nah, sebagaimana untuk langkah-langkah, kita buat dulu ruas kanannya menjadi sama dengan 0. Sehingga kita dapat x kuadrat kurang 5x. Nah, ini jadi tambah 6. Kurang dari sama dengan 0. Gitu. Lalu kita buat ininya sama dengan 0. Di x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Jadi ini untuk itunya ya, untuk penyelesaiannya. Selanjutnya kita faktorkan. Dikalikan jadi positif 6, dijumlahkan jadi negatif 5. Berarti kan ada negatif 3 dan negatif 2. Sehingga kita ubah jadi x kuadrat kurang 3x kurang 2x tambah 6. Nah, dengan 0. Jadi si negatif 5-nya kita ubah jadi negatif 3 sama negatif 2. Karena kan negatif 3 dikurangi 2 hasilnya negatif 5. Negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya 6. Ya, lalu kita kerjakan. Jadi ini X. Ini X kurang 3. Ya. Nah, ini lalu kurang 2. X kurang 3. Dengan sehingga didapat X kurang 2. X kurang 3. Nah, karena lihat ini tandanya kan
dari soal lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil kita gunakan interval. Ini kan jadi ini X sama dengan 2, ini X sama dengan 3. Kita lihat yang kecil yang mana? Yang 2. Berarti 2 di sebelah kiri. Ini mana? Oh, ini jangan lupa tanda. Nah, jadi HP-nya ini ya. Ini. Ya, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Ini juga sama ya. Ini udah jadi sama dengan 0. Jadi kita nggak usah menggantinya lagi kayak yang sebelumnya. Tapi di sini lihat koefisien X yang di pangkat 2-nya ini bertanda negatif. Berarti kita harus ubah menjadi tanda positif. Sehingga didapat X kuadrat. Nah, karena ini dikalikan negatif 1 semuanya. Jadi ini dikurang 5X dikurang 14. Nah, ingat sebelumnya ketika dikalikan negatif 1, maka tanda pertidaksamanya berubah. Jadi asalnya lebih kecil, lebih besar jadi lebih kecil. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kita buat sama dengan dulu aja, biar enggak ribet. Itu ya. Lalu kita faktorkan, dicari, dikalikan jadi negatif 14, dijumlahkan jadi negatif 5. Jadi, berapa tuh? Negatif 7 sama positif 2 ya. Nah, berarti kita ubah si negatif 5-nya jadi negatif 7X tambah 2X kurang 14 sama dengan 0. Lalu, ini X kurang 7. Nih, tambah kurang. Tambah ya. Nah, ini X kurang 7. Nah, 0. Jadi dapat X tambah 2, X kurang 7. Nah, untuk penentuan HP-nya gimana? Apakah lihat ke soal awal atau yang sudah diubah? Nah, kalau yang ini kita lihat ke soal yang sudah diubah. Karena ini sudah dikalikan negatif 1. Sehingga kita dapat X sama dengan negatif 2, X sama dengan 7. Sehingga HP-nya X sedemikian hingga karena ini lebih kecil pakai interval lagi ya. X lebih besar dari negatif 2, lebih kecil dari 7. Ya. Selanjutnya kita coba soal yang lain. 2X kuadrat kurang 5X kurang 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ini kan sulit untuk kita faktorkan. Makanya kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC itu yang mana? Untuk menentukan ini. Untuk mencari X1, X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC per 2. Ya, jadi ini sulit untuk kita faktorkan karena nggak ada ya. Dikalikan jadi negatif 12, dijumlahkan jadi negatif 5. Ini agak sulit untuk kita cari nilai faktornya. Jadi kita gunakan rumus ABC. Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita tentukan dulu nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, berarti ini 2. B-nya negatif 5. C-nya negatif 4. Lalu kita substitusikan. Sehingga X1, 2 sama dengan negatif B. Berarti negatif B negatif. Negatif jadi 5 ya. Plus minus akar dari negatif 5 kuadrat kurang 4 kali 2 kali negatif 6 per 2 kali 2. Jadi berapa ini? 5 plus minus akar 25 kurang ini jadi tambah ya. 4 kali 2, 8. 8 kali 6, 48. Per 2 kali 2, 4. Jadi
5 plus minus akar 25 ditambah 48. Berapa? Jadi 73 per 4. 73 kan sulit ya. Jadi kita dapatkan X1-nya 5 tambah akar 73 per 4. X2-nya 5 kurang akar 73 per 4. Kita lihat yang nilai lebih besar yang mana. Pasti ini lebih besar ya. Ini lebih besar. Dibandingkan ini lebih kecil. Karena ini dan bentuk pertidaksamaannya lebih besar, maka kita gunakan atau ya. Jadi kalau yang lebih kecil yang mana? Yang ini. Berarti X lebih kecil sama dengan 5 kurang akar dari 73 per 4 atau X lebih besar sama dengan 5 tambah akar 73 per 4. Ya, HP-nya ini. Ya, karena ini tandanya lebih besar. Dan kita lihat kenapa ini lebih besar, ini lebih kecil angkanya. Ya, jadi yang lebih kecil lebih terpakainya tanda lebih kecil, kalau angkanya besar kita gunakan tanda lebih besar. Oke, kita masuk ke materi pokoknya, yaitu pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional atau disebut juga dengan pertidaksamaan pecahan adalah ekspresi matematika yang berbentuk pertidaksamaan yang memuat perbandingan dua polinom dalam variabel X. Jadi di sini ada pembilang dan ada penyebut sesuai dengan bentuk dari pecahan. Ada 4 macam bentuk baku dari pertidaksamaan rasional ini. Yang pertama, fx dan gx lebih kecil dari 0. Yang kedua, fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Yang ketiga, fx per gx lebih besar dari 0. Yang keempat, fx per gx lebih besar sama dengan 0. Dengan fx sebagai polinom pembilang dan gx sebagai polinom penyebut adalah polinom-polinom dalam X dengan GX-nya tidak sama dengan 0. Karena kita tahu dalam bentuk pecahan, nggak boleh ada penyebutnya nggak boleh sama dengan 0, karena nanti tidak terdefinisi. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama tentukan nilai 0 untuk bagian pembilang dan bagian penyebutnya. Selanjutnya, periksalah tanda-tanda pertidaksamaan di sekitar nilai-nilai 0 dengan mengambil titik-titik uji yang berada di dalam masing-masing interval yang terbentuk. Selanjutnya, tetapkan penyelesaiannya. Nah, sebagai contoh, X kurang 1 per 2X tambah 6 lebih besar dari 0. Langkah pertama, kita buat sama dengan 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Jadi ini X kurang 1 sama dengan 0. Lalu untuk penyebutnya 2X tambah 6 sama dengan 0. Lalu ini jadi X sama dengan 1. Ini 2X sama dengan negatif 6. Sehingga X sama dengan negatif 3. Berarti di sini ada X-nya 1 dan X-nya negatif 3. Setelah itu, kita gunakan langkah yang kedua. Periksalah tanda-tanda pertidaksamaan di sekitar nilai-nilai 0 dengan mengambil titik-titik uji yang berada di dalam masing-masing interval yang terbentuk. Berarti kan kita lihat di sini, ini negatif 3, ini 1. Kita lihat persekitaran di sini, misalnya di sininya negatif 4. Substitusi, negatif 4 kurang 1, hasilnya negatif. 2 kali negatif 4, negatif 8 tambah 6. Negatif juga kan hasilnya. Negatif per negatif, hasilnya positif. Lalu kita lihat, dari negatif 3 dengan 1 kita ambil 0. Ya, berarti 0 kurang 1, negatif ya. 0 tambah 6, positif. Negatif per positif, nih.
negatif. Lalu kita ambil sini 2. 2 kurang 1 positif. 2 kali 2 tambah 6 positif juga. Nah, jadi di sini positif. Kita lihat tanda di sini lebih besar. Berarti kan kita mau lebih besar dari 0. Jadi kita mencari nilai yang lebih besar dari 0. Berarti yang positif. Kita ambil yang ini ke sini dan ini. Ya, sehingga didapat HP-nya X sedemikian hingga X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari 1. Atau boleh, karena ini bentuknya persamaan linear dua-duanya, kita langsung aja lihat ke bentuk pertidaksamaannya. Kalau lebih besar, kita gunakan atau, jadi sama dengan yang tadi. Ya, pada pembahasan pertidaksamaan kuadrat. Kalau tandanya lebih besar sama dengan 0 atau lebih besar, kita gunakan atau kayak gini. Tapi kalau misalnya tandanya lebih kecil, kita gunakan interval. Ya, tentukan dulu yang nilai 0-nya, yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana. Itu boleh kalau misalnya dengan catatan kedua bentuk ini atau pembilang dan penyebutnya itu merupakan bentuk persamaan linear. Ya. Jadi kalau bentuknya persamaan linear satu variabel bisa langsung seperti ini. Kita coba yang ini. X kurang 4 per X tambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Berarti kita buat dulu sama dengan 0 untuk masing-masing pembilang dan penyebut. Berarti ini 4. Kalau ini negatif 6. Baik, kita coba langsung ya. Gunakan yang tadi. Pakai cara cepatnya. Jadi ini yang kecilnya kan negatif 6, yang besarnya 4. Jadi tandanya dan ini tandanya lebih kecil sama dengan. Nanti kita gunakan interval. Berarti HP-nya X sedemikian hingga X. Nah, ininya lebih besar dari negatif 6, lebih kecil dari 4. Ini pakai tanda sama dengan, kalau ini enggak. Kenapa? Karena kan nanti kalau ininya sama dengan 0, kan nggak boleh. Ya, karena tidak terdefinisi. Kita coba buktikan kalau misalnya kita menggunakan persekitarannya ya. Kita gunakan titik ujinya. Ini negatif 6, ini 4. Kita coba angka sebelum yang lebih kecil dari negatif 6. Sebelah kirinya berarti negatif 7. Negatif 7 kurangi 4. Negatif. Negatif 7 tambah 6. Negatif. Negatif per negatif. Positif. Lalu di sini 0. 0 kurang 4. Negatif. Ya. 0 tambah 6. Positif. Negatif per positif. Negatif. Kayak ini. 5 kurang 4. Positif. 5 tambah 6. Positif. Positif per positif. Positif. Dan sini diinginkan lebih kecil. Berarti yang lebih kecil dari 0 kita gunakan ini. Nah, ya. Dipahami ya. Tapi ingat, ini dikerjakan jika keduanya penyebut dan pembilangnya dalam bentuk variabel. Ya. Ya, selanjutnya contohnya misalnya X kurang 2 per 2X kurang 5 kurang dari 1. Ini gimana? Nah, kalau misalnya ini ada satunya di sini, berarti kita harus mengubah bentuknya dulu ya. Berarti kita manipulasi bentuk ini. Ini dikurangi 1, ini juga dikurangi 1. Sehingga didapat X kurang 2 per 2X kurang 5. Nah, kurang 1. Ininya kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya ya. Seperti halnya kita mengerjakan pecahan biasa. Berarti ini jadi 2X kurang 5. Ini X kurang 2 dikurang. Nah, 2X kurang 5. Nah, lebih kecil dari 0. Kita operasikan X kurang 2X. Berarti kita dapat negatif X. Negatif 2 kurang negatif 5. Berarti positif 3.
per 2x kurang 5. Kurang dari 0. Nah, udah gini. Kan ini ada x-nya yang negatif ya. Bisa kita ubah jadi positif. Berarti kita kalikan negatif 1 ya. Kalikan negatif 1. Karena kalikan negatif 1 berarti tanda pertidaksamanya berubah. Sehingga didapat x kurang 3 per 2x kurang 5 lebih besar dari 0. Nah, lalu kita buat sama dengan 0-nya. Jadi x kurang 3 sama dengan 0. Jadi x-nya 3. 2x kurang 5 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 5. X-nya 5 per 2. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan cara cepat yang kemarin. Karena ini kedua penyebut dan pembilangnya itu bentuknya persamaan linear, satu variabel. Jadi kita bisa langsung gunakan cara cepat. Nah, kita lihat di sini. Tandanya lihatnya yang mana? Nah, lihatnya ke yang ini. Ke yang sudah berubah. Jadi yang lebih besar. Karena lebih besar, berarti kita gunakan yang atau. Sehingga, nah yang besarnya ini 3, ini 5 per 2. Berarti ini yang lebih kecil ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari 5 per 2 atau x lebih besar dari. Nah, jadi dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, kalau ini bentuknya ada yang persamaan linear, ada yang persamaan kuadratnya. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, sama juga ya. Langkah pertama, kita buat dulu pembuat 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Berarti untuk yang ini, x tambah 1 sama dengan 0. Jadi x-nya negatif 1. Terus untuk ini, x kuadrat kurangi x kurang 6 sama dengan 0. Berarti ini difaktorkan menjadi x kurang 3, x tambah 2 sama dengan 0. Jadi x-nya 3 atau x-nya negatif 2. Nah, berarti kan ini ada negatif 1, tipe 3, dan negatif 2. Nah, selanjutnya, karena di sini intervalnya banyak, berarti kan kalau ketika kita buat garis bilangan, negatif 1 di sini, negatif 2 di sini, negatif 1, ini 3. Berarti kan ada daerah ini, ada daerah ini dan ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 daerah. Nah, berarti kita masing-masing cari dulu untuk menentukan positif negatifnya. Nah, karena di sini soalnya lebih besar dari 0, berarti kita diharapkan tandanya yang positif. Kita ubah dulu bentuk ininya ya, biar mudah. Ini kan ini x kurang 3, x tambah 2. Ini lebih besar dari 0. Lalu kita boleh bikin tabel pembantunya. Yang pertama ini kan untuk x lebih kecil dari negatif 2. Jadi x-nya lebih besar dari negatif 2, lebih kecil dari negatif 1. Lalu x-nya lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari 3. Satu lagi, x-nya lebih besar dari 3. Ininya yang untuk x tambah 1, x kurang 3, x tambah 2. Ya, kita lihat di sini tandanya. Untuk x kurang dari negatif 2, kita ambil contohnya misalnya negatif 3. Substitusi ke sini. Negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif. Negatif 3 kurang 3, negatif juga. Negatif 3 tambah 2, negatif juga. Nah, kita lihat. Jadi kan negatif dibagi negatif ke negatif. Nah, negatif ke negatif kan ini jadi positif. Jadi 1 dibagi positif. Maka hasilnya negatif. Ya, misalnya ini. Antara negatif 2 dan negatif 1. Berarti kita ambil negatif 1,5 ya.
Misalnya negatif 1,5 ditambah 1, hasilnya negatif juga ya. Negatif positif. Negatif 1/2 ditambah 1. Nah, hasilnya negatif ya, karena negatif nilai dari 1,5 itu lebih besar dari 1. Ya. Lalu negatif 1/2 dikurangi 3. Negatif juga ya. Selanjutnya, X tambah 2 ini negatif 1/2. Berarti ditambah ini nih. Nah, ini positif. Kita lihat negatif. Ini kan negatif kali positif, negatif. Negatif dibagi negatif, positif. Lalu ini, X-nya antara negatif 1 dan 3. Kita ambil 0 aja yang mudah. 0 tambah 1, positif ya. 0 tambah 1 ini positif. 0 kurang 3, negatif. 0 tambah 2, positif. Nah, ini kan hasil ininya negatif ya. Oke, Ibu, ini kasih keterangan ini negatif, ini jadi positif. Positif bagi negatif, negatif. Kalau X lebih besar dari 3, misalnya 4. 4 tambah 1, hasilnya positif. 4 kurang 3, positif juga. 4 tambah 2, positif juga. Ya, kalau semuanya positif, ini positif. Nah, kita lihat ke soal. Yang diinginkan adalah lebih besar dari 0. Itu artinya nilainya selalu positif. Berarti yang ini ya, kita pilih. Nah, sehingga kita punya HP-nya ini. Ya, jadi HP-nya itu X sedemikian hingga X lebih besar dari negatif 2, lebih kecil dari negatif 1, atau X lebih besar dari 3. Kayak gitu. Jadi kita harus agak hati-hati di sini untuk menentukan positif negatifnya. Ya. Nah, selanjutnya ini soalnya dua-duanya bilangan bentuk ketidaksamaan kuadrat ya. Semuanya persamaan kuadrat. Jadi kita ubah dulu ini bentuknya. Jadi berapa ini? Faktorkan. Jadi X tambah 4, X kurang 2. Ya, karena dikalikan negatif 8 dijumlahkan jadi 2. Ini dikalikan jadi negatif 3 dijumlahkan jadi negatif 2. Berarti X kurang 3, X tambah 1. Ini lebih besar sama dengan 0. Ya. Selanjutnya, nah, kita cari pembuat 0-nya. Berarti yang ini X tambah 4 sama dengan 0, jadi X-nya negatif 4. X kurang 2 sama dengan 0, jadi X-nya 2. Selanjutnya, X kurang 3 sama dengan 0, X-nya berarti 3. X tambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1. Nah, di sini ada tanda tidak samanya, ada sama dengannya. Tapi ingat, untuk di penyebut tidak boleh sama dengan 0 kan. Jadi nanti di bentuk pertidaksamaannya untuk 3 dan negatif 1 ini tidak pakai sama dengan ya. Nah, ini juga kayak tadi lagi, berarti ada negatif 4, 2, 3, dan negatif 1. Garis bilangannya kayak gimana jadi? Negatif 4 sebelah sini, ini penuh ya. Terus negatif 1, nah negatif 1 bulatannya kosong. Seperti halnya sudah kita bahas untuk bulatan penuh dan yang kosong kayak gimana. Selanjutnya, 2 di mana? 2 sini penuh ya. 3-nya kosong. Nah, kita bikin tabel lagi kayak tadi. Ya, biar kita gampang untuk lebih mudah untuk melihat positif negatifnya ya. Berarti nanti ada berapa interval ini? 1 kan? 2, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama, ini kita tulis dulu ya. X tambah 4, X kurang 2, X kurang 3, X tambah 1. Yang pertama ini,
X kurang dari, sama dengan ya, sama dengan negatif 4. Ya, selanjutnya X lebih besar sama dengan negatif 4, lebih kecil dari negatif 1. Nggak pakai tanda sama dengan ya, karena negatif 1 itu membuat 0 untuk penyebut. Nah, selanjutnya X lebih besar dari negatif 1, lebih kecil sama dengan 2. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan 2, lebih kecil dari 3. Terakhir, X lebih besar dari 3. Ini ya, tuh. Nah, selanjutnya, kita cari positif negatifnya. Nah, kita ambil negatif lebih kecil dari negatif 4. Nah, kita ambil misalnya negatif 5. Negatif 5 tambah 4. Hasilnya negatif. Negatif 5 kurang 2. Negatif juga. Ini kan kali ya. Ini kali ini berarti ini positif. Nih, X kurang 3 berarti negatif 5 kurang 3. Negatif. Negatif 5 kurang 1. Negatif juga. Ini berarti positif. Positif bagi positif. Positif. Nah, sekarang negatif 4. Negatif 1 antara negatif 4 dan negatif 1 kita ambil negatif 2. Negatif 2 tambah 4 hasilnya positif. Negatif 2 kurang 2. Negatif. Ini berarti negatif ya. Terus negatif 2 kurang 3. Negatif. Negatif 2 tambah 1. Negatif. Negatif bagi negatif. Negatif. Negatif bagi negatif. Negatif. Ini hasilnya negatif dibagi negatif. Negatif. Antara negatif 1 sama 2 kita ambil 0 yang paling mudah ya. 0 tambah 4 positif. 0 kurang 2 negatif. Berarti ini negatif ya. 0 kurang 3 negatif. 0 tambah 1 positif. Ini negatif. Negatif bagi negatif positif. Lalu 2 dan 3. Ya, berarti berapa? 2,5. 2,5 tambah 4 positif ya. 2,5 kurang 2 positif juga. Ini positif. 2,5 kurang 3 negatif. 2,5 tambah 1 positif. Ini negatif. Positif bagi negatif, negatif. Nih, untuk X lebih besar dari 3 kita ambil 4. 4 tambah 4 positif. 4 kurang 2 positif. Ini positif. 4 kurang 3 positif. 4 tambah 1 positif. Ini positif. Positif bagi positif, positif. Soalnya di sininya lebih besar. Berarti kita ambil yang positif. Berarti yang mana? Ini ya. Nih. Nih. Dan nih. Berarti HP-nya ada 3 ya. X sedemikian hingga X lebih kecil sama dengan negatif 4, X lebih kecil dari lebih besar dari negatif 1, lebih kecil sama dengan 2, atau X lebih besar dari 3. Kayak gitu ya. Bisa dipahami? Sip. Lanjut ke untuk soal selanjutnya, ini pertidasamaan kuadrat dua-duanya ya. Tapi di sini ada angka 2-nya, berarti kita harus mengubah dulu bentuknya. Sehingga ini jadi 3x kuadrat kurangi x kurang 8 per x kuadrat tambah x kurang 2. Berarti ini kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Lalu buat samakan penyebutnya. Di x kuadrat tambah x kurang 2. Ini 3x kuadrat kurang x kurang 8 dikurangi 2 kali x kuadrat tambah x kurang 2. Ya, lebih kecil sama dengan 0. Pastikan. Jadi 3x kuadrat kurangi x kurang 8 dikurang 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 per
X kuadrat tambah X kurang 2. Kita dari 0. Ini sama ini ya, dikurangi 3X kuadrat kurang 2X kuadrat, X kuadrat. Negatif X dikurang 2X, berarti kurang 3X. Negatif 8 tambah 4, kurang 4. X kuadrat tambah X kurang 2. Ini lebih kecil sama dengan. Lalu kita faktorkan bentuknya, dikalikan negatif 4, dijumlahkan jadi 3. Berarti jadi X kurang 4, X tambah 1. Nah ini, dikalikan negatif 2, dijumlahkan jadi 1. X tambah 2, X kurang 1. Ya. Selanjutnya, kita cari pembuat nolnya masing-masing ya. Berarti ini X kurang 4 sama dengan 0, X-nya 4. Lalu X tambah 1 sama dengan 0, jadi X-nya negatif 1. Selanjutnya, X tambah 2 sama dengan 0, X-nya negatif 2. Yang terakhir, X kurang 1 sama dengan 0, jadi X-nya 1. Ini kan lebih kecil sama dengan 0. Berarti ada sama dengan 0-nya ya. Berarti ini nggak boleh sama dengan, ini nggak boleh sama dengan. Kita lihat intervalnya. Berarti di sini 2, ini 1, urutannya penuh ya. Lalu 1, enggak, ini kosong, ini 4. Berarti ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ruang lagi ya. 5 interval lagi. Nah, bikin lagi kayak tadi tabel. Ya. Berarti yang pertama, X kurang dari negatif 2. Selanjutnya, X lebih besar dari negatif 2, lebih kecil sama dengan negatif 1. Lalu X lebih kecil sama dengan negatif 1, lebih kecil sama dengan ya ininya 1. Selanjutnya, X lebih besar dari 1, lebih kecil. Ini pakai bulatan penuh ya. Berarti ini sama dengan 4. Terakhir, X-nya lebih besar sama dengan 4. Nah, ini X kurang 4, X tambah 1, X tambah 2, X kurang 1. Kita lihat hasilnya positif negatifnya ya. Kita ambil X kurang dari negatif 2. Contohnya negatif 3. Substitusiin. Negatif 3 kurang 4. Negatif. Negatif 3 tambah 1. Negatif. Ini dikalikan jadi positif. Negatif 3 tambah 2. Negatif. Negatif 3 kurang 1. Negatif juga. Ini jadi positif. Berarti ini tandanya positif. Ya, ini negatif 2 sama negatif 1. Kita ambil negatif 1,5. Negatif 1,5 dikurang 4, negatif. Negatif 1,5 ditambah 1, negatif. Berarti ini positif. Negatif 1,5 ditambah 2, positif ya. Negatif 1,5 dikurangi 1, negatif. Ini negatif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif 1 dengan 1 kita ambil 0. 0 kurang 4, nah, negatif. 0 tambah 1, positif. Berarti ini negatif. 0 tambah 2 positif, 0 kurang 1 negatif, ini negatif. Negatif bagi negatif positif. Nah, kita ambil 1 dengan 4. Contohnya 2. 2 kurang 4, negatif. 2 tambah 1 positif, berarti ini negatif. 2 tambah 2 positif, 2 kurang 1 positif. Berarti ini positif, ini negatif. Lebih dari 4, misalnya 5. 5 kurang 4, positif. 5 tambah 1, positif. Ini positif. 5 tambah 2, positif. 5 kurang 1, positif juga. Itu positif. Berarti ini tandanya positif. Soalnya ini lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil diambil yang negatifnya ini ya. Nah, berarti interval yang diambil ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X lebih besar dari negatif 2, lebih kecil sama dengan negatif 1, atau
X lebih besar dari 1 lebih kecil sama dengan 4. Itu. Mudah kan? Cuman perlu ketelitian saja untuk materi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang irasionalnya. Nah, pertidaksamaan irasional adalah suatu pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam tanda akar. Jadi ada akarnya ya. Bentuk baku pertidaksamaan irasional ada akar UX lebih kecil dari A, akar UX lebih kecil sama dengan A, akar UX lebih besar dari A, akar UX lebih besar sama dengan A. Dengan A bilangan real positif atau 0. Jadi A-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena kita tahu suatu bilangan dikuadratkan, itu hasilnya selalu positif ya. Makanya ini ketika ada akar tuh bisa. Nah, dengan A bilangan real positif atau 0. A lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ini UX-nya fungsi dalam variabel X dengan syarat UX-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Jadi ini syarat numerusnya ya. Jadi fungsi di bawah akarnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama tinjau syarat numerus, yaitu UX-nya lebih besar sama dengan 0. Yang tadi Ibu bilang ya, jadi persamaan atau bentuk persamaan di bawah akarnya harus sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Lalu kuadratkan kedua ruas dan selesaikan sesuai bentuk pertidaksamaan. Nah, langkah yang ketiga, tentukan penyelesaiannya yang merupakan irisan dari langkah 1 dan kedua. Jadi, lihat dulu syarat numerusnya berapa, dapatnya. Terus yang kedua, ketika dikuadratkan berapa dapatnya. Kita cari irisan dari kedua langkah ini. Nah, kita lihat contohnya. Akar dari 3X tambah 1 lebih kecil dari 4. Langkah pertama kita cari dulu syarat numerusnya, berarti di bawah akarnya ya. Berarti 3X tambah 1 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi 3X lebih besar sama dengan negatif 1. Jadi X-nya lebih besar dari negatif 1/3. Selanjutnya, kuadratkan kedua ruas. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Kita lihat ketika akar dikuadratkan, akarnya jadi hilang kan? Ya. Jadi, 3X tambah 1 lebih kecil dari 16. Ya. Ini dikuadratkan. Sehingga didapat 3X lebih kecil dari 16 kurang 1. Berarti 15. Sehingga X-nya kurang dari 15 bagi 3, 5. Selanjutnya kita cari dengan, untuk mencari irisannya kita gunakan garis bilangan. Berarti di sini negatif 1/3, di sini 5. Ini X lebih besar sama dengan negatif 1/3. Berarti kemana? Lebih besar itu ke arah kanan. Ini X lebih kecil dari 5. Sini. Irisannya di mana berarti ini ya? Nah, sehingga HP-nya X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan negatif 1/3 lebih kecil dari 5. Nah, mudah ya. Jadi kita harus bisa menentukan irisannya dari sini. Selanjutnya yang nih 5X, akar 5X kurang 2 lebih besar dari 3. Berarti ini juga sama. Kita tentukan dulu syarat numerusnya. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ini 5X lebih besar sama dengan 2. X-nya 2/5. Lalu kuadratkan kedua ruasnya. Sehingga didapat 5X kurang 2 lebih besar dari 9. Ya. Sehingga ini jadi 5X
lebih besar dari 9 tambah 2, 11. Sehingga X-nya lebih besar dari 11/5. Lalu kita cari irisannya. 2/5 dengan 11/5 lebih besar mana? Nah, ya lebih besar 11/5. Ini 2/5 di sebelah sini ya. Ini bulatannya penuh, 2/5. Ini 11/5 di sini misal. Ini X lebih besar sama dengan 2/5, berarti ke sini ya. Ini lebih besar juga ke sini. Berarti yang mana irisannya ini? Sehingga HP-nya X sedemikian hingga X lebih besar dari 11/5. Oke. Lihat. Nah, selanjutnya. Akar dari X kuadrat kurang 2X kurang dari 2 akar 2. Nah, ini kayak gimana? Sama juga ya, kita cari dulu syarat numerusnya. Berarti ini X kuadrat kurang 2X lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita dapat X kurang 2. Nah, gini ya difaktorin. Ini didapatnya X lebih kecil sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 2 ya. Ingat, untuk bentuk pertidaksamaan pada sebelumnya ketika tandanya pertidaksamaan, untuk yang lebih besar ini jawabannya atol ya. Nah, selanjutnya kuadratkan kedua ruas. Sehingga didapat X kuadrat kurang 2X lebih kecil dari 2 akar 2 kuadrat. Berapa? Ada 8. Nah, jadi ini X kuadrat kurang 2X, ini jadi kurang 8, lebih kecil dari 0. Kita faktorkan ini. Dikalikan jadi negatif 8, dijumlahkan jadi negatif 2. Berarti X kurang 4, X tambah 2. Kurang dari 0. Nah, ini kita cari ketika ininya kurang dari, bentuknya ini udah persamaan, udah masing-masing linear gitu ya. Jadi kita bisa langsung kalau kurang dari berarti dia berupa integral. Sehingga X-nya ini kurang dari negatif 2, ya ini 4. Nah, selanjutnya kita mencari irisannya. Tadi kita punya ini ya, 0, 2, negatif 2, ini ada 4. Berarti yang paling ini, paling kiri negatif 2 ya. Bulatannya kosong. Selanjutnya 0, bulatannya penuh. Lalu 2, bulatannya penuh. Dan 4, bulatannya kosong. Nah, ini X lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil ke sini. Lalu X lebih besar dari 2. Sini ya. Selanjutnya antara negatif 2 dan 4 berarti ini. Nah, biasanya berarti mana? Ini ya. Sehingga HP-nya X sedemikian hingga X lebih besar. Negatif 2 lebih kecil sama dengan 0. Atau X lebih kecil, lebih besar dari 2 sama dengan lebih kecil dari 4. Bisa dipahami ya? Ya, selanjutnya bentuknya beda lagi ya. Ini dua-duanya ada akarnya. Nah, pada dasarnya sama aja. Kita harus menentukan dulu si numerusnya harus lebih besar dari 0. Berarti ini numerusnya ada 2 ya. Ini dan yang ini. Berarti yang pertama, kita buat dulu X kuadrat kurangi 2X lebih besar sama dengan 0. Jadi ini X kurang 2. Dapatnya berarti X lebih kecil sama dengan 0. Atau X lebih besar sama dengan 2. Nah, selanjutnya ini 3X kurang 6 lebih besar sama dengan 0. Jadi 3X lebih besar sama dengan 6. Sehingga X-nya sama dengan 6 bagi 3, 2.
Nah, udah gitu kita kuadratkan kedua ruas. Karena ini sama-sama akar, ketika dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. Nah, jadi ini x kuadrat kurangi 2x lebih kecil dari 3x kurang 6. Ya, kita pindah ruaskan istilahnya ya. Sebenarnya bukan pindah ruas, tapi manipulasi bentuk aljabarnya ya. Tapi mungkin kita lebih kenal dengan pindah ruas itu sendiri ya. Jadi ini x kuadrat kurang 2x, ini jadi kurang 3x, ini jadi tambah 6. Kurang dari 0 ya. Jadi ini 2x kurang, ini 5x tambah 6. Kecil dari 0. Kita faktorkan, jadi x kurang dari 3 ya. X kurang dari 2. Karena dikalikan, ini nggak pakai sama dengan. Nah, kalikan dulu. Nah, kita kerjakan ini, jadi x kuadrat kurang 5x tambah 6. Lebih kecil dari 0. Tapi sebenarnya ini bisa langsung kita faktorkan ya. Bisa langsung. Ini. Jadi, x kurang dari 3, x kurang dari 2. Ya, dari 0. Nah, ini lebih kecil, berarti bentuknya interval. Jadi, x lebih besar dari 2, lebih kecil dari 3. Nah, lalu kita cari irisannya. Kita buat dulu. Berarti paling ini 0 ya. Sini 0-nya pakai ini 0. Lalu 2. Nah, 2-nya ini ada 3 nih. Ada yang pakai sama dengan, ada yang enggak. Berarti yang jadi irisannya apa? Yang enggak pakai sama dengan ya. Nah, berarti di sini 2. Selanjutnya di yang lebih kecil dari 0 ke sini. Lebih besar dari 2. Lebih besar juga dari 2. Ini antara ini dan ini ya. Sini. Nah, jadi irisannya ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya X demikian hingga X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 3. Nah, gitu. Oke, bisa kalian pahami ya. Nah, wah, bentuknya beda lagi. Ada akarnya, ada bentuk pecahannya. Jadi ini rasional, tapi yang irasional gitu. Ya, ini kalau gitu gimana? Sama. Saat pertama kita harus buat dulu ini sama dengan 0 si numerusnya. Berarti kan x tambah 3 per 2x kurang 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kita gunakan konsep yang pertidaksamaan rasionalnya. Ya. Sehingga ini jadi x tambah 3. Ini dibuat sama dengan 0. Jadi x-nya negatif 3. Oke, ini 2x kurang 1 sama dengan 0. Jadi x-nya ini setengah ya. Sehingga karena tandanya lebih besar, himpunan penyelesaiannya pakai yang atau. Jadi x kurang dari sama dengan negatif 3 atau x lebih besar dari setengah. Nggak pakai sama dengan dia. Kenapa? Karena di sini si 2x kurang 1 dia penyebut. Dan kita tahu penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya kuadratkan kedua ruas. Nah, ketika dikuadratkan, bentuknya menjadi x tambah 3 per 2x kurang 1 lebih besar dari 1. Karena 1 kuadrat tetap 1 ya. Nah, lalu kita kerjakan secara yang pertidaksamaan yang rasional. Ini yang bentuk pecahan ya. Sehingga didapat si satunya kita manipulasi bentuk ini jadi negatif 1 ya. Sehingga didapat x tambah 3 per 2x kurang 1 dikurang 1. Ini lebih sehingga akar apa? Ini lebih besar dari 0. Lalu kita samakan penyebutnya. Ini 2x kurang 1, ini x tambah 3, ini kurang 2x kurang 1.
besar dari 0. Operasikan X kurang 2X berarti negatif X. 3 kurang negatif 1, positif 4. Per 2X kurang 1, lebih besar dari 0. Ya. Kita lihat di sini. Bentuknya udah ini ya. Tapi ini ada negatifnya. Berarti kita kalikan negatif 1. Jadi X kurang 4 per 2X kurang 1. Tandanya berubah. Nah, sehingga kita dapat X kurangi 4 ini sama dengan 0. X-nya 4. Lalu 2X kurang 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1. X-nya setengah. Ini tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti interval. Jadi X-nya di sini ya. Nah, ini setengah. Ini pakai ininya 4. Kita cari irisannya. Berarti berapa aja di sini? Di sini negatif 3. Lalu setengah. Ini 4. Nah, ini X-nya kurang dari negatif 3 berarti ke sini ya. Lalu lebih besar dari setengah. Ini antara keduanya ini. Nah, berarti ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X lebih besar dari setengah, lebih kecil dari 4. Nah, ya. Jadi persamaan bentuk ini kita harus paham juga bentuk persamaan rasionalnya. Harus terkoneksi, jadi nggak bisa satu-satu yang dikuasainya. Oke, alhamdulillah materinya selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh kita diskusikan di forum Google Classroom-nya. Kalau ada yang salah dibuat atau yang keliru, boleh kita diskusikan juga. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian di komentar untuk absen. Ya, segitu yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.